Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 36. Selamat mendengarkan. Panggilan telepon terhubung. Bu, aku kembali dan aku di luar rumah nenek. Buka pintunya, kata Taraf cemas. Taraf, kamu kembali, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak kembali? Taraf mendengar suara ibunya dari telepon. Dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia terdengar kelelahan, setidaknya dia masih hidup. Tak lama kemudian, pintu akhirnya terbuka. Ketika Taraf melihat ibunya, dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia memeluk ibunya dan mulai menangis. Setelah mereka menangis beberapa saat, mereka masuk ke dalam rumah. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada orang lain di rumah, Taraf bertanya, "Bu, apa yang terjadi? Di mana ayah? Di mana kakek dan nenek? Di mana adikku?" Pamanmu datang dan membawa kakek nenek dan saudara perempuanmu pergi. Ayahmu mengunci diri di kamar dan menolak untuk keluar. Taraf, bicaralah dengan ayahmu. Dia belum makan selama 2 hari. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya tidak akan bisa menerimanya. Setelah Taraf memasuki ruangan dan melihat pria yang duduk di sana merokok, dia tidak bisa menghubungkan pria ini, yang rambutnya hampir memutih, dengan ayahnya. Saat itu, dia sangat bersemangat. Dia berasal dari daerah pedesaan, dan telah membuat sesuatu untuk dirinya sendiri di kota. Dia adalah orang dengan prospek paling banyak di keluarga, dan semua orang akan mengacungkan jempol setiap kali mereka melihatnya. Namun, pria di depannya ini tampak mati di dalam. Pria berusia 40-an ini sekarang tampak seperti berusia 60-an. "Ayah!" Taraf berseru. Air mata mengalir di wajahnya. Ayahnya tidak menjawabnya. Dia masih memikirkan bisnisnya sendiri dan merokok. Setelah dia menyelesaikan satu, dia melanjutkan dengan yang lain. "Bu, apa yang terjadi? Bagaimana ayah menjadi seperti ini?" Taraf menoleh untuk melihat ibunya. Ayahmu ditipu. Rekannya mencuri semua uang perusahaan dan meninggalkan negara itu. Ayahmu adalah pemilik sah perusahaan. Jadi namanya ada di semua pinjaman dan kwitansi. Selain dari bank, masih ada utang dari rentenir. Ayahmu tidak tahan dengan ini. Jadi rambutnya memutih setiap malam. Dia sudah duduk di sini selama 2 hari. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Kami baik-baik saja sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Taraf pingsan di atas kelompok. Air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Beberapa bulan yang lalu, sebelum dia pergi, keluarganya masih damai dan harmonis. Ayahnya masih pria dengan semangat gigi seperti sebelumnya. Ibunya masih wanita parubaya yang suka mengomeli dia dan saudara perempuannya. Itu adalah keluarga yang sangat beruntung. Jadi mengapa tiba-tiba hancur seperti ini? Laura Carton berlutut dan memeluk putrinya. Dia merasakan air mata menyengat sudut matanya, tetapi tidak jatuh. Itu karena dia terlalu banyak menangis selama beberapa hari terakhir. Dia tidak menyalahkan suaminya karena dia tahu suaminya telah banyak melahirkan. Dia hanya bisa menyalahkan para penipu itu karena terlalu pandai berbohong dan licik. Taraf, kita tidak bisa melewati rintangan ini. Jika kita tidak ada lagi, kamu harus menjaga adikmu dengan baik. Kamu sudah dewasa sekarang jadi kamu harus bertanggung jawab untuk merawat adikmu, oke? Laura berkata sambil memegang Taraf. Ketika Taraf mendengar apa yang dikatakan ibunya, hatinya bergetar dan dia berkata dengan cepat, "Bu, jangan lakukan apa-apa, bodoh." "Oke, silahkan." Laura terus berbicara seolah dia tidak mendengar permohonan putrinya. "Koleksi brand, Banana Nina. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ayahmu dan aku menyimpan sejumlah uang untuk kalian berdua di tempat pamanmu. Meskipun tidak banyak, itu cukup bagimu untuk menjalani hidupmu tanpa khawatir." "Bu, jangan lakukan hal bodoh. Pasti ada jalan. Pasti ada." Laura melanjutkan. "Namun, kamu harus pindah. Pindah ke suatu tempat mereka tidak dapat menemukanmu. Karena banyak dari debitur ini adalah rentenir. Saya khawatir mereka akan mengancam keselamatan Anda dan saudara perempuan Anda." "Bu, apakah ini akan selesai jika kita memberi mereka uang?" Taraf tiba-tiba teringat bahwa David adalah tuan muda Hotel Daun Emas. Jadi dia harus dimuat. Selama dia mau meminjamkan uangnya, dia akan bisa menyelesaikan krisis keluarganya. Kemudian, dia perlahan akan membayarnya kembali. Jika dia tidak bisa,
dia akan menjadi gundiknya atau bahkan istri kedua. Pada saat ini, bahkan jika David bukan pria muda yang tampan, bahkan jika dia pendek dan gemuk dan jelek seperti Hector, dia tidak akan ragu untuk bersamanya selama dia bisa membantunya menyelesaikan krisis keluarganya. Karena di dalam hatinya, tidak ada yang lebih penting dari keluarganya. Kamu gadis bodoh. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan membayar. Tapi kita tidak mampu membayarnya. Kami telah menemukan banyak metode. Kami menjual semua yang kami bisa dan meminjam dari semua orang. Tetapi pada akhirnya, itu masih belum cukup. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 37. Universitas Sungai Selatan. Lebih dari 10.000 siswa telah berkumpul di lapangan dengan tertib. Pertunjukan bakat Hari Buruh akan segera dimulai. Pertama, Rektor Universitas memberikan sambutan. Kemudian, para siswa memulai penampilan mereka. Berbagai macam penampilan mulai dari menyanyi, menari, sandiwara, stand up, dan sulap ditampilkan di atas panggung. Namun, David tidak menonton pertunjukan di atas panggung saat ini. Sebaliknya, gurunya memanggilnya kembali ke kelas. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang menerima perawatan ini. Semua orang di kelas dipanggil kembali. Semua orang sedikit bingung. Guru berbicara pada saat ini. Ada keadaan darurat. Karena Ava sakit, dia tidak bisa naik panggung. Siapa di antara Anda yang tahu cara bermain piano? Tolong ganti dia. Anda tidak perlu menjadi baik. Anda hanya perlu menghadapinya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ava. Memang, pipi Ava yang awalnya kemerahan sekarang sangat pucat. Setelah menunggu beberapa saat, dia melanjutkan ketika tidak ada yang mengajukan diri. Jika ada yang menerima tugas ini, saya akan menyetujui cuti mereka di masa depan. Apapun alasannya. Ketika guru mengatakan itu, beberapa dari mereka tergerak. Tetapi bermain piano adalah sesuatu yang rumit. Tidak ada yang bisa tampil di atas panggung setelah hanya mempelajarinya selama beberapa hari. David pun tergerak. Dia ingin menerima tugas ini sehingga akan lebih mudah baginya untuk meminta cuti di masa depan. Dengan itu, dia menambahkan beberapa poin mewah untuk menambahkan keterampilan piano di kolom keterampilan. Setelah itu, ia menambahkan 10 poin mewah untuk meningkatkan keterampilan pianonya dari pemula hingga ahli. Segera, David merasakan banyak pengetahuan mengalir ke otaknya. Ketika David yakin, dia berdiri dan berkata, "Guru, biarkan saya mencoba." Setiap siswa memandang David dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, termasuk 3 penembak lainnya, Ava, dan guru. David tahu cara bermain piano, berhenti bercanda. Sepanjang masa kuliahnya, setiap kali ada istirahat, dia akan bekerja paruh waktu atau melamar pekerjaan paruh waktu. Bagaimana dia punya waktu untuk belajar bermain piano? Apa kamu tahu bagaimana caranya? Guru bertanya setelah ragu-ragu. Ya, saya mempelajarinya ketika saya bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Bisakah kamu memainkan lagu yang lengkap? Guru bertanya lagi. Tentu saja, baik-baik saja maka. Karena tidak ada orang lain yang menjadi sukarelawan, Anda harus mencobanya. Ingat, santai saja dan jangan membuat kesalahan. Pada saat ini, Dean berdiri dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Guru, saya juga tidak enak badan. Kita harus membiarkan David pergi sendirian. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan David. Dia tidak akan percaya bahwa orang miskin seperti David akan tahu cara bermain piano bagaimanapun caranya. Bukankah lebih baik untuk keluar dari masalah ini lebih awal dan duduk di bawah panggung untuk melihat David mempermalukan dirinya sendiri? Ketika para siswa di kelas melihat Dean berpura-pura kesakitan, mereka ingin tertawa. Secara alami, guru melihat ini juga. Namun, dia tidak mengekspos Dean. Sebaliknya, dia bertanya kepada David, "David, bisakah kamu melakukan ini sendirian?" Tentu saja, David menjawab. Dia tidak ingin Dean naik panggung bersamanya. Tidak ada artinya bekerja dengan seorang pria. Namun, dia merasa agak membosankan hanya bermain piano. Jadi, ia menghabiskan 30 poin boros lagi untuk meningkatkan penulisan lirik, komposisi lagu, dan keterampilan menyanyinya menjadi ahli. Sekarang, dia sudah siap. Masalah ini diselesaikan sehingga semua orang kembali ke lapangan untuk menonton pertunjukan. Sementara itu, David berdiri di belakang panggung menunggu gilirannya. Kota Kambing, rumah nenek Taraf.
Bu, Ayah, saya punya teman yang merupakan tuan muda Hotel Daun Emas. Anda harus tahu hotel itu, kan? Ini adalah hotel bintang 8 dan juga merupakan hotel paling mewah dan mewah di Provinsi South River. Tempat itu bernilai banyak uang. Jika dia bersedia membantu kita akan mampu melewati krisis ini. Taraf berusaha keras menenangkan orang tuanya. Selama masih ada harapan, mereka tidak akan menyerah. Ketika Ken Smith mendengar apa yang dikatakan putrinya, dia akhirnya berbalik dan menatap Taraf dan ibunya dengan mata yang tidak lagi tampak tak bernyawa. Sebagai seseorang yang berasal dari Provinsi Sungai Selatan yang juga merupakan bos besar yang dulunya memiliki kekayaan bersih ratusan juta, tentu dia akan tahu tentang Hotel Daun Emas. Dia bahkan bertemu klien yang sangat penting di sana sebelumnya. Nilai pasar hotel itu setidaknya 15 miliar sekarang. Jika itu seperti yang dikatakan putrinya, ini mungkin bisa membantunya melewati masa sulit ini. Jika dia bisa membayar kembali uang yang terutang kepada rentenir dan bank dan mencabut larangan di perusahaannya, dia akan bisa kembali dengan kemampuannya. Jika ini mungkin, mengapa dia ingin menyerah pada keluarga bahagianya? Betulkah? Ken bertanya dengan suara serak. Ini adalah hal pertama yang dia katakan dalam 2 hari. Betulkah? Betulkah? Ketika Taraf melihat ayahnya akhirnya berbicara, katanya setelah menyeka air matanya. Ketika Laura melihat suaminya akhirnya berbicara, dia juga menghela nafas lega. Namun, bahkan jika dia memiliki kemampuan ini, mengapa dia membantu kita? Kamu hanya teman sekelasnya. Kami membutuhkan sekitar 100 juta. Bisakah Anda benar-benar membuatnya meminjamkan uang ini kepada Anda? Ken bertanya. 100 juta. Ketika Taraf mendengar nomor ini, dia bahkan lebih terkejut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 38. Dia pikir keluarganya hanya berutang beberapa juta. Jadi dengan status super kaya David, dia mungkin tidak peduli dengan angka ini. Namun, dia tidak berharap mereka berutang 100 juta. 100 juta. Bahkan jika David adalah anak yang sangat kaya, dapatkah dia mengambil begitu banyak uang sekaligus? Mungkin keluarganya bisa. Tapi dia hanya seorang pelajar. Keluarganya tidak mengizinkannya mengambil begitu banyak uang untuk dipinjamkan kepada seseorang yang baru dikenalnya selama beberapa hari. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Tidak. Dia akhirnya memberikan harapan kepada orang tuanya. Jadi dia tidak bisa membiarkan mereka mengetahui kebenarannya. Ayah, David akan meminjamkan uang kepadaku karena dia pacarku. Kami sudah bersama selama setengah tahun. Saya khawatir Anda akan mengatakan bahwa saya terlalu muda jadi itu sebabnya saya tidak berani memberitahu Anda. Petik 2. Ken dan Laura terkejut. Secerca keraguan terakhir di hati mereka juga hilang. Mereka tidak merasa aneh bahwa putri mereka dapat menemukan pacar yang luar biasa. Mereka sangat percaya diri pada putri mereka. Namun, Ken memiliki pertanyaan lain di dalam hatinya. Apakah ini kebohongan yang dibuat putrinya untuk menghiburnya? Mungkin. Jadi, Ken berkata, telepon dia sekarang dan lihat apakah kamu bisa meminjam uang darinya. Hati Taraf menegang. Dia berkata, Ayah, aku akan meneleponnya besok. Kamu harus makan sesuatu. Aku juga lapar. Sebagai seseorang yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, Ken memperhatikan perbedaan halus dalam perilaku putrinya. Seperti yang kuduga, Ken menghela nafas. Ini hanyalah taktik menunda putrinya. Pada saat ini, Laura mengatakan sesuatu. Taraf, panggil dia. Jika kita bisa meminjam uang, maka ayahmu bisa mempersiapkannya. Jika kita tidak bisa, maka kita masih harus menyelesaikan Anda dan adik Anda. Jika tidak, ayahmu dan aku tidak akan mati dengan tenang. Taraf tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengeluarkan teleponnya dan menelepon David setelah mencari nomornya. Meskipun dia sudah merasa putus asa, dia masih mengharapkan keajaiban. Universitas Sungai Selatan. David berada di belakang panggung menunggu gilirannya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ketika dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat, dia melihat bahwa itu dari Taraf. Kenapa cewek ini memanggilnya? Meski penasaran, dia tetap menjawab teleponnya. Halo, Nona Taraf Smith. Dapatkah saya membantu Anda? Di ujung telepon yang lain. Ketika Ken mendengar David memanggil putrinya, Nona Taraf Smith, secerca harapan terakhirnya segera memudar.
Koleksi branded Bugs Banana Nina. Tidak ada pria yang akan menyapa pacar mereka seperti itu. Namun, Taraf tidak peduli dengan detail sepele. David, apakah kamu bebas sekarang? Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. David melihat jadwal dan melihat ada beberapa kelompok di depannya. Jadi, dia berjalan ke tempat yang lebih tenang. Apa yang sedang terjadi, David? Aku ingin meminjam uang darimu. Daud tercengang. Meminjam uang? Bukankah keluarga cewek ini dimuat? Mengapa dia meminjam uang dari saya? Berapa harganya? Tanya David. 100 juta. Berapa harganya? David mengira dia salah dengar. Jadi dia bertanya lagi. Saya ingin meminjam 100 juta. Mengapa kamu perlu meminjam begitu banyak uang? Tanya David. David, bisnis keluarga saya gagal. Dan kami berutang banyak uang kepada rentenir. Jika kita tidak membayar, keluarga kita akan hancur. Bisakah kamu membantuku? Saya pasti akan membayar Anda kembali perlahan. Petik 2. Taraf mulai terisak-isak di telepon. Rentenir, itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Bayangan Taraf yang menolak isyarat Mer. Gomez untuk tidur dengannya muncul di otak David. Jika dia menolak sekarang, setelah beberapa saat, cewek ini mungkin menjadi mainan orang-orang itu demi uang. Baiklah. Dia hanya akan menganggap ini sebagai menyelamatkan seorang wanita muda yang telah mengambil langkah yang salah dalam hidup. Apakah 100 juta cukup? Tanya David, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 39. Apakah 100 juta cukup? Ini adalah kalimat paling menyentuh yang pernah Taraf dengar dalam hidupnya karena kalimat ini akan menarik keluarganya yang hampir jatuh ke jurang. Ken dan Laura melebarkan mata mereka dan saling memandang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pacar putri mereka sedikit tidak bisa dimengerti. 100 juta baginya bukanlah apa-apa. Ini adalah 100 juta. Keluarga mereka bahkan tidak bisa mengambil 100 juta bahkan ketika mereka berada di tahap paling makmur. Namun, bisakah dia mengeluarkannya begitu saja? Seseorang seperti ini adalah pacar putri mereka. Mereka sangat bahagia untuk putri mereka. Plus, jika dia akan mengeluarkan 100 juta untuk membantu putri mereka, maka itu berarti dia sangat menyukainya. Itu cukup. Terima kasih, David. David ingin menangis sekarang. Dia sangat tegang sejak sore. Dan sekarang, dia akhirnya bisa santai. Dia sangat ingin melampiaskannya sekarang. Beri aku nomor rekeningmu. Saya akan mentransfernya kepada Anda nanti. Suara David terdengar dari telepon. Oke. Terima kasih banyak, David. Setelah Taraf menutup telepon, dia mengirim detail akunnya ke David. Kemudian, dia melihat orang tuanya menatapnya. Ibu, ayah, ada apa? Taraf, apakah David benar-benar pacarmu? Ya, jika tidak, dia tidak akan dengan santai meminjamkanku 100 juta bahkan jika dia dimuat, kan? Benar. Kapan kamu membawanya pulang? Kami ingin berterima kasih padanya dengan benar. Kapanpun dia bebas. Dia sangat sibuk. Ketika dia bebas, kamu harus membawanya pulang agar kita bisa bertemu dengannya. Baik, Ibu. Pergi membuat makan malam. Saya lapar. Pada saat ini, nada robot terdengar dari telepon Taraf. Akun Anda yang diakhiri dengan XXXX telah menerima transfer dana sebesar 100 juta dolar. Mereka bertiga tercengang. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Meskipun David berjanji akan meminjamkan uang kepada mereka, beban di dada mereka akan tetap ada sebelum uang itu benar-benar masuk ke rekening mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan uang, krisis keluarga mereka juga teratasi. Laura pergi untuk membuat makan malam dengan gembira. Ken juga berjalan keluar dari kamar yang dia tinggali selama 2 hari terakhir. Setelah dia minum susu, dia pergi mandi. Sementara itu, Taraf duduk di sofa di ruang tamu dan memikirkan apa yang terjadi hari itu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia tidak mendapatkan bantuan David. Orang tuanya mungkin disalahkan atas semua ini dan kemudian meninggalkan dunia ini. Kemudian, dia dan saudara perempuannya akan pindah ke suatu tempat tanpa keluarga dan menjalani kehidupan yang sepi. David menyelamatkan orang tuanya dan dia juga menyelamatkan dia dan saudara perempuannya. Selain itu, dia menyelamatkan keluarga yang akan dihancurkan ini juga. Jadi, dia telah mengambil keputusan. Mulai hari ini, dia hanya akan menjadi milik David. Selama David membutuhkannya, dia akan muncul.
Ketika David tidak membutuhkannya, dia akan menghilang. Dia memutuskan untuk berada di sisi David terlepas dari apakah dia nyonya atau pembantunya. Dia juga tidak keberatan bahkan jika dia harus bekerja sangat keras untuknya. Universitas Sungai Selatan. David masih menunggu giliran. Dia akan menjadi yang berikutnya. Jika dia tahu apa yang dipikirkan taraf saat ini, dia pasti akan bingung. Dia hanya meminjamkannya 100 juta. Jadi mengapa dia memberikan hidupnya padanya? Pada saat ini, suara keras pembawa acara bisa terdengar. Karena pemain berikutnya Ava Snowden sakit, kami akan meminta David Liddell bermain piano untuk kami selanjutnya. Setelah pembawa acara selesai berbicara, terjadi keributan di antara hadirin. Sial, kenapa itu David? Di mana Dewiku? Bagaimana mereka bisa menggantikannya? Hei, Daud, bisakah Anda menunjukkan kepada kami bagaimana Anda muntah darah hari itu? Saya ingin belajar dari Anda karena pacar saya akan segera putus dengan saya. Hahaha, ya. Biarkan dia menunjukkan kepada kita bagaimana dia memuntahkan darah. Hahaha, adegan itu sedikit kacau. Setelah David naik ke atas panggung, dia mendengar tawa para siswa di bawah panggung. Dia tidak peduli. Dia berjalan ke piano dan meraih mikrofon. Kemudian, dia berkata, "Guru, siswa, selamat malam. Nama saya David Liddell. Malam ini, saya akan membawakan lagu yang saya tulis, berjudul, Boy. Saya harap Anda akan menyukai ini." Petik 2. Dia duduk di depan piano dan meletakkan tangannya di atas tuts. Setelah menyusun ulang dirinya, tutorial tentang cara bermain piano muncul di otaknya. Seolah-olah dia telah berlatih ini berkali-kali. Jari-jarinya menari-nari di atas tuts. Musik yang berasal dari piano melayang ke telinga semua orang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 40. Kemudian, suara David memasuki telinga semua orang. Kembali ke masa ketika saya tidak tahu apa itu keraguan-raguan. Aku jatuh cinta padanya secara tidak sengaja. Saya pikir saya mengerti dia. Jadi itu sebabnya aku sangat mencintainya dengan hati-hati. Sepasang tangan yang berpegangan erat, tidak melepaskan obsesi di hati dan masa depan kita. Aku tidak bisa melupakan cintamu. Tapi endingnya sangat sulit untuk diubah. Aku tidak bisa membuatmu tetap tinggal. Dan aku tidak seperti dia. Aku tidak bisa memberimu masa depan yang kamu dambakan. Anak laki-laki kekanak-kanakan. Oh, ayat pertama berakhir. Tempat dengan lebih dari 10.000 orang itu sunyi. Segera, ayat kedua datang. Saya membawa perawatan Anda kemana-mana. Dan aku hanya akan membukanya di tempat yang tidak ada orang lain di sekitarnya. Aku ingin bertanya apakah kamu masih sedih sekarang? Seperti laut di bawah sinar matahari, seperti warna yang aku lukis dengan hatiku. Aku akan membuatmu tersenyum dan memberimu keberanian. Aku tidak bisa melupakanmu. Lagu itu berakhir. Namun, venue masih sepi. Apakah mereka terkejut? Tentu saja. Tidak ada yang menyangka David akan menyanyikan lagu sedih seperti itu. Lirik, musik, pertunjukan, dan piano telah menembus jauh ke dalam hati semua orang. Orang-orang yang berbagi pengalaman serupa memiliki air mata di mata mereka. Sarah bersandar pada sahabatnya Sophie. Wajahnya basah oleh air mata. Lagu David adalah tentang masa lalu mereka. Kau dan aku dalam lagu itu adalah David dan dia. Sophie memandang sahabatnya dalam pelukannya dan menghela nafas dalam hatinya. Dia adalah pria yang luar biasa dan setia. Tetapi dia mencampakkannya karena bajingan. Dia ditakdirkan untuk tidak pantas untuknya. Ava duduk di bawah panggung, menatap David di atas panggung dengan tatapan kosong. Pria ini telah menjadi teman sekelasnya selama 3 tahun dan sepertinya dia tidak mengenalnya sama sekali. Penulisan lirik, nyanyian, dan bahkan komposisi lagunya berkualitas tinggi. Yang paling penting adalah dia pernah mengalaminya sendiri. Jadi begitulah cara dia menulis lirik yang begitu menyentuh. Pria luar biasa itu seperti kunang-kunang di malam hari. Dia akan selalu menarik perhatian. Ava bertanya-tanya apakah David terpicu setelah putus, yang menyebabkan dia menunjukkan sisi rahasianya. Berapa banyak rahasia yang dia miliki? Ava semakin penasaran. Sementara itu, Amelia merasa sedikit down. Dia tidak terkejut bahwa David sangat luar biasa. Sungguh lelucon. Apakah orang-orang hebat seperti ini tidak memiliki budaya? Namun, bukankah David mengatakan bahwa dia ingin tetap low profile? Apakah ini menjaga profil rendah? Hebat. Dia akan memiliki banyak pesaing sekarang. Amelia tidak peduli dengan yang lain.
Namun, dia merasa terancam oleh Ava, yang satu kelas dengan David. Tidak, dia harus segera menjatuhkan David sebelum semua orang mengetahui situasi David yang sebenarnya. Jika tidak, dia akan kehilangan pria yang begitu baik. Para guru musik di universitas sekarang memandang David seperti sedang melihat harta karun yang berharga. Mereka tidak menemukan siswa dengan begitu banyak bakat musik. Tidak diketahui siapa yang bertepuk tangan lebih dulu. Kemudian, satu demi satu, lebih dari 10.000 orang mulai bertepuk tangan dengan gemuruh dalam sekejap. David berdiri dan membungkuk pada penonton sebelum meninggalkan panggung. Malam ini, dia ditakdirkan untuk menjadi pria yang paling menarik perhatian. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.